Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, para calon tamu Allah yang semoga senantiasa Allah muliakan kita semua. Tentunya di pagi hari ini marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian, di mana jika seorang itu mencoba menghitung nikmat Allah, maka sungguh tidak akan ada satupun orang yang mampu untuk menghitung banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat Allah telah Allah berikan kepada kita sebelum kita lahir ke dunia. Bagaimana kita diberikan rizki oleh Allah di dalam perut ibu kita, lalu Allah selamatkan kita sehingga kita bisa lahir di dunia dengan diberikan banyak fasilitas, penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Kita hitung satu nikmat saja, nikmat melihat. Berapa banyak keindahan ciptaan Allah yang telah kita lihat. Berapa banyak buku yang telah kita baca melalui mata kita. Berapa sering ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca. Satu nikmat penglihatan saja kita tidak mampu untuk coba hitung. Bagaimana lagi dengan nikmat-nikmat yang lainnya? Oleh karena itu, maka kita diwajibkan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada mereka yang bersyukur agar ditambahkan nikmatnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Pertanyaannya Pak, Ibu, bagaimana cara bersyukur yang benar? Apa cukup dengan mengucapin Alhamdulillah aja? Apakah cukup dengan mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Allah? Oh ternyata tidak. Kata para ulama, cara bersyukur yang benar adalah dengan cara yang pertama, mengakui bahwasanya nikmat yang kita rasakan saat ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa memiliki rumah yang nyaman, bisa memiliki istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata, bukan hasil kerja keras kita, tapi semua itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diakui. Yang kedua, mengucapkan pengakuan tersebut dengan
dengan lisan, dengan cara mengucapkan ucapan-ucapan tahmid. Apa itu tahmid? Mengucapkan alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna, nama-namanya yang 99 itu, dengan sifat-sifatnya yang mulia. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir, konsekuensi dari syukur yang benar, kita harus gunakan setiap kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan untuk kita di jalan yang benar. Kita diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunakan dengan benar. Gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi nikmat sehat, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kaki, lancar jalan kita, pergi ke masjid untuk sholat secara berjamaah. Yang ibu-ibu pergi ke majelis-majelis taklim untuk menambah ilmu. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kalau tidak melakukan itu semua, tidak mengakui, tidak mengucapkan syukur, tidak menggunakan kenikmatan di jalan yang benar, bahkan kenikmatan tersebut dia gunakan untuk jalan yang salah. Dia punya harta, dia hamburkan untuk bermaksiat misalkan. Ya, dia punya kesehatan, dia gunakan untuk bermaksiat. Maka orang-orang tersebut dikatakan sebagai orang-orang yang kufur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang kufur. Wala in kafartum, kata Allah, jika kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Allah mengancam orang-orang yang kufur dengan azab. Paling tidak nih ya, jamaah sekalian, paling tidak Allah mencabut nikmat tersebut. Maka bermuhasabahlah, koreksi diri kita. Jika ada sesuatu yang sedang kita lakukan, atau ada sesuatu nikmat yang tiba-tiba hilang dari kita, wah, kita harus was-was. Apakah kita sudah bersyukur atau belum? Jangan-jangan kita belum bersyukur sehingga Allah mencabut nikmat tersebut. Tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba harta kita hilang, kita merasakan kerugian misalkan. Koreksi diri, apakah saya sudah bersyukur atau belum selama ini? Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lalu yang selanjutnya, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersolawatlah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang terakhir, tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Nabi yang membawa umat manusia ini dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, menuju zaman yang penuh dengan ilmu, menuju zaman yang penuh dengan cahaya Allah, yaitu ilmu Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Munatur, para calon tamu Allah yang semoga senantiasa Allah muliakan kita semua. Perkenalkan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muawiyah bin Firdaus Sanusi, dan insya Allah pada hari ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu semua, dengan jamaah semua, terkait dengan manasik atau tata cara umroh yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita masuk ke dalam manasik atau teknis umroh, ada beberapa hal yang ingin dan perlu kiranya saya sampaikan terkait dengan ibadah umroh dan juga dengan ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan. Bahwasanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan tujuan diciptakannya kita sebagai manusia, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga ibadah ini merupakan tujuan dari diciptakannya manusia. Oleh karena ibadah ini merupakan tujuan diciptakannya kita, maka kita perlu ketahui ibadah yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berbagai macam ibadah, mulai dari rukun Islam, ya, syahadat, salat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ibadah yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata untuk mendapatkan atau untuk mencapai suatu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan ada dua syarat. Ada dua syarat untuk diterimanya sebuah ibadah. Ibadah apapun, termasuk umroh yang akan Bapak Ibu laksanakan. Ada dua syarat supaya umroh kita diterima nih. Ya. Yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebelum saya masuk ke teknis, sebelum nantinya Bapak Ibu berangkat menuju tanah suci nanti, saya ingin mengingatkan terkait dengan niat. Karena ini sangat penting. Niat dalam beribadah itu harus murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, kata Rasul. Barang siapa yang niatnya untuk menuju Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Kalau niatnya untuk dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah, tidaklah aku memerintahkan kalian wahai manusia untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang ikhlas. Ya, ikhlas itu artinya menunjukkan niat kita, ibadah kita untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk dunia. Bukan untuk ditunjukkan kepada sanak saudara kita, bukan ditunjukkan untuk rekan kerja kita, untuk sosial media kita. Maka niatkan umroh Bapak Ibu jamaah sekalian kali ini untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, maka saya menyarankan agar kita semua senantiasa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang membuat niat kita berubah. Jauhkan selama perjalanan ibadah umroh ini dari hal-hal yang membuat niat kita berubah. Contoh, pasang status di WA, bikin instastory di Instagram atau di sosial media lainnya. Ya, baru sampai Bandara Madinah, ada lihat bangunan ke Arab-Araban dikit, wah foto, langsung pasang status. Alhamdulillah sudah sampai di Madinah. Ya, ini banyak terjadi Bapak Ibu. Dan kebanyakan yang sampai di Madinah, mereka terkesan dengan Madinah, langsung pasang status dan lain sebagainya. Kalau kita bisa jaga niat kita, silahkan. Tapi kebanyakan hati kita ini tidak bisa banyak orang yang mengendalikan, Pak. Setan itu pasti akan masuk ke diri kita. Ayo pasang status. Lihat berapa orang yang lihat status ente. Wah, udah 100 yang lihat status saya ternyata. Udah 100 orang yang tahu saya sedang umroh. Alhamdulillah. Tujuannya apa? Biar orang lain termotivasi untuk umroh. Kalau itu satu-satunya tujuan, ternyata ada tujuan lain. Supaya dilihat orang lain, supaya dipuji orang lain, supaya ditanya orang lain, maka sudah berubah niat. Ya. Oleh karena itu saya mengajak para jamaah sekalian, para calon tamu Allah untuk memurnikan niat kita, khususnya dalam perjalanan umroh kali ini, ya.
Dan ibadah-ibadah yang lain yang nanti Bapak Ibu laksanakan di tanah suci nanti untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarin deh orang-orang nggak tahu kita lagi di Saudi, biarin aja, ya. Cukup Allah yang tahu. Kita ini hanya mengharapkan ridho Allah, karena untuk mencari ridho manusia itu nggak akan dapat. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghoyah. Ridho manusia itu palsu. Satu hari dia bilang ridho dengan kita, hari berikutnya dia benci dengan kita. Maka yang harus kita cari, yang kita tuju adalah ridhonya siapa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ternyata ada syarat lain supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang kedua adalah beribadah sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah, ya, telah menyampaikan agama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, laqad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, dan seterusnya. Allah mengatakan telah sempurna agama ini. Sempurna itu artinya tidak perlu lagi ditambah, tidak perlu lagi dikurang, sempurna, proporsional. Maka kita harus beribadah sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ibadah ternyata setelah kita ketahui, kok Nabi nggak pernah ngerjain ya zaman dulu, kok para sahabat zaman dulu nggak pernah mengerjakan amalan ini ya, tidak perlu kita kerjakan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam ritual umroh, termasuk dalam ritual haji dan umroh. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, travel kita yang saat ini kita akan berangkat dengannya, Munatur, berkomitmen untuk senantiasa menjaga hal ini, ya, agar ritual ibadah umroh ini sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nanti ketika Bapak Ibu berada di tanah suci nanti, jangan sungkan untuk bertanya kepada ustadz yang membimbing. Ustadz, apakah ritual ini diajarkan? Ustadz, apakah tempat ini sunnah untuk didatangi? Ya, ada tempat-tempat mungkin yang bersejarah tapi tidak sunnah untuk didatangi, tidak dianjurkan untuk didatangi. Tanya, jangan ragu untuk bertanya. Insya Allah ustadz yang nanti akan membimbing Bapak Ibu semua sudah berada di Saudi, sudah siap menjemput nanti. Beliau akan menjelaskan, ya, terkait dengan ibadah umroh ataupun yang lainnya. Jadi jangan ragu untuk menanyakan hal tersebut. Inilah dua syarat. Mudah-mudahan dua syarat ini senantiasa kita jaga, khususnya dalam perjalanan umroh kita kali ini. Dan di dalam perjalanan umroh juga banyak ibadah-ibadah yang lain yang bisa dikerjakan. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan untuk senantiasa menjaga niat, itu yang utama. Niat kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ritual ibadah kita maksimalkan supaya sesuai dengan ajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya terkait dengan manasik umroh, saya berdiri aja kali ya. Insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu akan melaksanakan umroh dari tanggal 8 Oktober, ya, atau bertepatan dengan kelahiran Nabi nih, 12 Rabiul Awal 1444 Hijriyah. Umroh ini
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya, para ulama mengatakan bahwa hukum umrah adalah wajib. Seperti halnya hukum haji. Seseorang yang muslim dan beriman kepada Allah diwajibkan untuk melaksanakan umrah minimal 1 kali seumur hidup. Ya, dalilnya mana? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 196, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Maka sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang wajib untuk berhaji dan umrah? Mereka yang mampu. Ya, mereka yang mampu. Baik itu kemampuan waktu, kemampuan fisiknya, dan kemampuan finansialnya. Ya, kalau seseorang salah satunya tidak mampu, misalkan orang tua yang sudah orang tua yang sudah tidak kuat jalan, sudah harus berada di tempat tidurnya, maka dia tidak ada kewajiban untuk umroh. Oleh karena itu ada namanya badal umroh. Seseorang boleh membadalkan umroh. Syarat orang yang boleh dibadalkan, pertama orang yang sudah tiada. Kita punya orang tua sudah meninggal, maka kita boleh membadalkan. Atau orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit parah, yang sulit kemungkinan dia sembuh. Seperti orang tua yang sudah terbaring di tempat tidurnya, maka kita boleh membadalkan. Ya, jadi ibadah umroh ini menurut pendapat yang paling sahih hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Dalil lainnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat qultu ya Rasulullah hal 'alan nisa'i jihad. Aisyah, Sayyidah Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah wanita itu wajib berjihad? Apakah ada jihad untuk wanita? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya, na'am, alaihinna jihadun la qitala fi al-hajju wal umrah." Betul. Ada jihad yang bisa dilakukan oleh seorang wanita. Kita tahu hukum jihad hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib ketika ada perintah, ketika ada desakan orang-orang kafir, misalkan menyerang kota kita, ya, kita diperintahkan untuk berjihad. Seperti di zaman Rasul itu, para sahabat mereka wajib berjihad. Kenapa? Karena mereka diperintahkan oleh Rasul untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah bertanya, adakah kewajiban untuk berjihad untuk wanita? Maka Rasul mengatakan, "Na'am, alaihinna jihad." Bagi mereka ada jihad tanpa berperang di dalamnya. Apa itu? Haji dan umrah. Maka dari sini diambil hukum bahwasanya haji dan umrah hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu. Ya. Jadi Bapak Ibu, insyaallah akan melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita. Selanjutnya, ternyata bukan hanya kewajiban saja yang berlaku untuk umrah, ternyata ada keutamaan bagi orang yang berumrah. Keutamaan yang besar tentunya. Nanti saya akan jelaskan kenapa besar. Ini keutamaan umum. Keutamaan umum yang pertama adalah tadi, pahala umrah, pahala haji seperti orang yang sedang jihad. Kita tahu orang yang berjihad itu pahalanya luar biasa, hidup mulia atau mati syahid. Itulah pahala bagi orang yang sedang haji, yang sedang berjihad. Maka orang yang sedang berhaji atau umrah pahalanya sama seperti orang yang sedang berjihad. Keutamaan yang sangat besar. Selanjutnya, yang kedua, menghapus dosa di antara dua umrah. Maksudnya apa? Misalkan bulan ini Bapak umrah, ya, bulan besok Bapak umrah lagi. Nah, di antara dua umrah ini akan dihapuskan dosa-dosanya. Dalilnya mana? Jangan asal ngomong, Ustaz, masa sih dosa bisa dihapusin dengan cara umrah. Ini dalilnya ada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah." Bahwasanya antara umrah satu dengan umrah yang lainnya kafarah. Apa itu kafarah? Menghapuskan dosa.
menghapuskan dosa antara satu umroh dengan umroh yang lain. Tentunya yang dihapuskan di sini bukan dosa besar. Ya, yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil. Definisi dosa kecil itu dosa yang tidak ada ancaman di dalamnya. Kalau larangan terdapat ancaman, maka itu dosa besar. Seperti zina misalkan, ada ancamannya. Seperti misalkan membunuh, ada ancamannya. Seperti durhaka kepada orang tua, ada ancamannya. Seperti gosip, ngomongin orang, ada ancamannya. Maka itu dosa besar. Nah, yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil yang mungkin kita nggak sadar melakukan dosa tersebut. Banyak atau sedikit dosa kecil kita? Banyak. Mungkin kita nggak sadar melakukan kesalahan. Mungkin kita tidak sadar melihat sesuatu yang bukan haknya untuk kita lihat di sosial media kita. Ya, yang laki-laki melihat perempuan misalkan terbuka auratnya, begitupun yang perempuan melihat laki-laki yang terbuka auratnya, itu dosa kecil. Ya. Allah hapuskan dosa-dosa tersebut antara satu umroh dengan umroh yang lain. Selanjutnya, keutamaan yang lain yaitu menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Tabi'u, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainal haji wal umrah fa innaha yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfiyal kira khabathal hadid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikutkanlah umroh kepada haji. Maksudnya setelah umroh berusahalah untuk haji. Setelah umroh berusahalah untuk haji. Karena keutamaan haji jauh lebih besar dibandingkan umroh. Ya. Kenapa kata Rasul? Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran besi menghilangkan karat. Jadi kalau kita bakar besi yang karatan itu bisa dihilangkan dengan cara dibakar. Ya, besi tersebut supaya karatnya hilang. Nah, umroh itu seperti itu. Untuk menghilangkan dosa, dia berumroh dan berhaji itu akan menghilangkan dosa dari diri orang tersebut sebagaimana api menghilangkan karat daripada besi yang dibakar. Dan tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Ini yang tadi saya bilang. Keutamaan haji lebih besar daripada umroh. Haji yang mabrur, haji yang benar hajinya, haji yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, haji yang mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Contoh lain, keutamaan haji yang lain. Seseorang kalau setelah melaksanakan wukuf di Arafah, mungkin yang sudah berhaji tahu bagaimana wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, berdiam diri di Arafah, di padang Arafah yang sangat luas. Nanti Bapak Ibu mungkin mengunjungi tempat tersebut. Setelah keluar Arafah, maka Allah menghapuskan dosa tersebut sebagaimana seperti halnya orang tersebut baru dilahirkan ke dunia. Inilah keutamaan orang yang berhaji. Laisa lahu jaza, tidak ada balasan bagi orang yang berhaji kecuali surga. Subhanallah. Sangat besar keutamaan orang yang berhaji. Inilah keutamaan orang-orang yang melaksanakan umroh. Keutamaan yang lain yang tidak saya tuliskan. Banyak orang, Pak, yang bilang, Ustadz, kenapa umroh itu mahal ya? Mahal nggak, Pak? Mahal nggak, Bu? Ustadz, kenapa umroh kok mahal ya? Kita ini orang Indonesia, kesian. Kalau orang deket-deket Saudi enak, tinggal naik bis, tinggal naik kapal, orang Mesir tinggal nyebrang. Kita orang Indonesia perlu mengeluarkan uang yang tidak sedikit, Ustadz, untuk melaksanakan umroh. Mahal lah umroh, Ustadz. Saya malas lah umroh, mahal. Ternyata setelah kita telaah, uang yang kita keluarkan untuk melaksanakan umroh itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keutamaan yang kita dapatkan. Kalau kita hitung-hitungan matematika, kita keluarkan uang untuk umroh maksimal 50 juta. 40 sampai 50 juta untuk melaksanakan umroh sekarang, ya. Dengan keutamaan yang Allah siapkan untuk kita. Tadi keutamaan umroh sudah kita jelaskan, dihapuskan dosa-dosa kita. Keutamaan lain, Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi,
itu dilipat gandakan pahalanya sebanyak, siapa yang tahu? Berapa kali? 1000 kali. Kita sholat di Masjid Nabawi, berapa lama kita di Madinah, Bu Dewi? 3 hari? 4 hari? 4 kali 5 waktu kita sholat. 20 kali kita sholat wajib saja di Masjid Nabawi. Kalikan 1000, 20 kali 1000, 20.000 kita dapat pahala sholat selama di Masjid Nabawi. Itu kalau kita hanya melaksanakan sholat wajib. Belum lagi melaksanakan sholat sunnah. Belum lagi melaksanakan sholat mayit, yang setiap sholat itu ada yang meninggal. Setiap sholat, ini juga saya sampaikan sekarang supaya nanti Bapak Ibu nggak bingung. Jadi selesai sholat di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, itu akan ada pengumuman. Biasanya as-salatu alal amwati wal atfa dan seterusnya. Dia ajakan untuk melaksanakan sholat mayit. Itu adalah ajakan untuk melaksanakan sholat mayit. Tata caranya, takbir sebanyak 4 rakaat. 4 kali takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat untuk Nabi. Takbir ketiga membaca doa untuk si mayit. Itu setiap 5 waktu, jarang nggak ada. Hampir selalu ada. Keutamaannya apa? Dia mendapatkan pahala seperti 1 gunung Uhud pahala. 20 kali sholat, 20 kali sholat mayit, berarti 20 gunung Uhud pahala kita dapat. Itu baru di Madinah. Belum lagi di Mekah. Ketika kita berada di Masjid Al-Haram. Kata Rasul SAW, sholat di Masjidil Haram, Allah lipat gandakan pahalanya sebanyak 100.000 kali. 4 hari kita di Mekah misalkan, 20 kali kita sholat di Masjidil Haram. Yang sholat wajib aja, kalikan 100.000, 2 juta pahala. 2 juta pahala. Sholat yang belum tentu seumur hidup kita ini sholat 2 juta kali. Belum tentu. Belum tentu seorang hidup itu bisa sholat 20 ditambah 200.000, 2.200.000 kali sholat dalam seumur hidup. Belum tentu. Belum lagi sholat sunnah, belum lagi sholat mayit. Jadi uang yang kita keluarkan untuk melaksanakan umroh itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pahala yang Allah siapkan untuk kita ketika kita berada di tanah suci, Mekah ataupun Madinah. Oleh karena itu manfaatkan betul momen ini, perjalanan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke umroh. Umroh ini ada rukunnya. Ada 3 rukun untuk umroh. Yang pertama berihram. Berihram dari miqat. Nanti saya jelaskan miqat itu. Termasuk di dalamnya membaca niat. Termasuk di dalamnya membaca niat untuk umroh. Yang kedua ada tawaf, yang ketiga ada sa'i. Tawaf umroh dan sa'i umroh. Kita masuk ke berihram dan niat. Ini adalah rukun yang pertama. Berihram dan niat. Sebelum menggunakan pakaian ihram, maka disunnahkan untuk melakukan hal-hal berikut ini. Dianjurkan kita untuk melaksanakan berbagai hal ini. Yang pertama, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan. Ini disunnahkan untuk dilakukan sebelum kita berihram. Nanti yang laki-laki akan menggunakan pakaian ihram, 2 lembar kain putih atas dan bawah. Bagi yang perempuan pakaiannya apa Ustaz? Bebas. Yang penting dia menutup aurat dia, dan juga saya sarankan untuk berpakaian gelap. Ya, untuk berpakaian gelap. Bagi yang laki-laki akan menggunakan 2 kain ihram. Yang pertama memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak dan kemaluan. Yang kedua disunnahkan untuk mandi. Mandinya seperti orang mandi junub. Ya, seperti orang mandi junub. Disunnahkan untuk mandi, termasuk bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Ya, ibu-ibu biasanya mungkin ada sebagian yang minum obat untuk menahan haid ya. Ternyata di sana
sebelum berangkat umroh haid, qadarullah, sudah takdir Allah, maka sunnah ini pun berlaku untuk ibu-ibu yang sedang haid. Ya, tetap dia pergi dengan rombongan, tetap dia mandi dan berniat di miqat nanti. Selanjutnya apa? Laki-laki hendaklah melepaskan pakaian yang membentuk lekuk tubuh dan mengenakan pakaian ihram. Jadi semua pakaian yang dipakai bapak-bapak itu dilepaskan dan hanya mengenakan 2 lembar kain tadi. Celana dalam juga dilepaskan, kaos dalam dilepaskan. Ustadz, boleh nggak pakai celana dalam yang tidak berjahit? Mungkin bapak-bapak ada yang menyiapkan celana dalam yang tidak berjahit. Banyak dijual di e-commerce sekarang, celana yang tidak berjahit, jadi diikat kanan kirinya. Para ulama mengatakan tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang menjadi masalah di sini adalah pakaian tersebut membentuk lekuk tubuh, bukan berjahitnya, tapi membentuk lekuk tubuhnya. Maka yang bapak-bapak hanya menggunakan 2 lembar kain, yang atas dan bawah. Nanti saya praktekkan bagaimana cara mengenakan kain ihram. Yang ibu-ibu pakaiannya apa Ustadz? Tadi saya sampaikan. Boleh pakai apapun, yang penting dia menutupi aurat. Ya, aurat perempuan itu seluruhnya aurat. Seluruh badannya aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Jadi kakinya juga jangan sampai kelihatan. Pakai kaos kaki, ya. Jangan sampai aurat kita terlihat. Yang keempat, wanita hendaklah melepas penutup wajah dan tidak mengenakan sarung tangan. Bagi yang bercadar, ya, saat sudah berniat ihram, maka dia tidak boleh lagi mengenakan cadarnya. Masker gimana Ustadz? Lebih baik dilepas. Lebih baik dilepas. Khawatir kita mengurangi nilai ibadah kita. Tapi kalau keadaannya sangat darurat, khawatir sakit dan seterusnya, khawatir virus dan lain sebagainya. Kalau untuk peraturan di Saudi sudah tidak ada lagi peraturan mengenakan masker, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ya, di Saudi sudah tidak ada lagi peraturan mengenakan masker. Maka dari itu saya menyarankan dilepas saja. Ya, karena ini perintah Nabi, kita tidak boleh menutup wajah kita. Selanjutnya, setelah mandi, bagi yang laki-laki saja, yang perempuan tidak berlaku, disunahkan untuk mengenakan wangian di badannya, bukan di kainnya. Ya, kainnya nggak usah disemprotin minyak wangi. Kalau badannya disunahkan, tapi kainnya tidak boleh. Yang perempuan bagaimana Ustadz? Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Bahkan dalam keadaan tidak umroh saja, wanita dilarang keluar dengan wewangian. Apalagi pada saat ihram. Jadi pada saat sebelum ihram nanti, sebelum menuju miqat nanti, yang bapak-bapak silahkan mengenakan wewangian di badan saja, bukan di kain ihram. Ini sunnah. Selanjutnya setelah melakukan itu semua, hendaklah berniat masuk dalam manasik dengan mengucapkan apa? Labbaika Allahumma umrah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Dibacanya di mana? Di hotel, di bis atau di mana? Dibacanya di miqat namanya. Miqat itu tempat kita mengambil niat. Ya, jadi Bapak Ibu nanti turun, nanti malam sudah berada di kota Madinah, beberapa hari di Madinah, setelah itu akan berangkat menuju Mekah. Sebelum berangkat menuju Mekah, Bapak Ibu akan mampir di miqat, di tempat untuk mengambil niat umroh. Jadi seluruh penduduk Madinah kalau mau umroh harus lewat situ. Harus ngambil niat umroh di situ. Bacanya apa? Labbaika Allahumma umroh. Nanti insya Allah Ustadz yang akan membimbing Bapak Ibu yang sudah berada di Saudi sana nanti akan membimbing. Ya, akan membantu untuk membimbing. Insya Allah. Jika sudah mengucapkan seperti ini, maka sudah disebut berihram dan tidak boleh melakukan larangan-larangan ihram yang nanti saya sampaikan. Jika niat tersebut dijadikan setelah salat wajib, maka itu lebih baik.
Jika tidak bertepatan dengan sholat wajib, maka dilakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan niatan sholat sunnah wudu. Jadi Bapak Ibu di sana, di miqat itu, ya, ada masjidnya. Di tempat kita ngambil umroh nanti di Madinah, di luar kota Madinah, ada masjid. Kalau bertepatan dengan sholat 5 waktu, sekalian sholat di situ. Tapi kalau nggak bertepatan dengan sholat 5 waktu, dan seringnya seperti itu, biasanya Bapak nanti akan berangkat dari hotel Madinah itu setelah makan siang. Ya, sudah dijamak tuh nanti dengan sholat asar. Zuhur asar dijamak di Masjid Nabawi. Berangkat deh menuju miqat, tempat ngambil ihram. Nah, di sana kan kita nggak sholat wajib. Walaupun masuk waktu asar kita nggak sholat wajib, sudah sholat di Masjid Nabawi. Terus kita ngapain Ustaz? Sholat sunnah, tahiyatul masjid, karena itu masjid, atau sholat sunnah wudu. Nanti Bapak Ibu silakan ambil wudu, sholat sunnah 2 rakaat di sana. Baru nanti akan kumpul lagi dengan Ustadz, membaca niat bersama-sama. Ya. Jadi tidak ada namanya sholat sunnah ihram yang dilakukan oleh sebagian jamaah umroh, dan itu tidak ada tuntunannya. Tidak ada namanya sholat sunnah ihram, nggak ada. Tadi saya di awal sampaikan kalau nggak ada tuntunannya, lebih baik tidak usah dikerjakan. Ya, kita kerjain yang sesuai dicontohkan oleh Nabi saja. Ya, Nabi mencontohkan untuk sholat sunnah 2 rakaat, tapi niatnya sholat sunnah wudu atau sholat sunnah tahiyatul masjid, untuk menghormati masjid. Ya. Selanjutnya ada namanya ini miqat. Miqat itu tempat memulai berihram bagi yang punya niatan haji atau umroh. Ada 5 tempat miqat, yaitu Dzulhulaifah atau Bir Ali, yang nanti insya Allah Bapak Ibu akan lewati. Namanya Bir Ali. Jadi artinya itu sumur Ali. Konon di situ terdapat sumur yang dibangun oleh Ali bin Abi Thalib, walaupun sekarang sudah tidak terlihat sumurnya. Ya, jadi orang-orang Madinah, penduduk Madinah, dan termasuk kita yang ingin berumrah melalui kota Madinah harus ngelewatin Bir Ali, harus. Oh, naik kereta. Alhamdulillah, naik kereta cepat ya. Saya belum pernah malah naik kereta cepat. Ya, kalau naik kereta tidak sempat untuk sholat sunnah tadi. Ya. Jadi nanti kalau naik kereta cepat Haramain itu, Bapak Ibu ketika melewati daerah Bir Ali akan ada pengumuman. Akan disampaikan sedang melewati miqat. Maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu membaca niat tersebut. Insya Allah semua akan dipandu oleh ustadz yang nanti akan membimbing Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti kapan baca niatnya, bagaimana bacaan niatnya, nanti insya Allah dipandu semua. Ya Bapak Ibu silahkan diikuti saja. Ya. Kalau kita naik bis, kita akan berhenti di sini. Kalau naik kereta tidak bisa berhenti. Dan perjalanan dari Madinah menuju Mekah kurang lebih hanya 2,5 jam. Kalau naik bis itu perjalanannya memakan waktu 6 jam. 6 jam perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Perjalanan yang panjang lagi, melelahkan. Setelah itu ritual umroh dan selanjutnya. Alhamdulillah Bapak Ibu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan kereta cepat. Waktunya hanya 2,5 jam. Nggak terasa tahu-tahu sampai di Mekah. Alhamdulillah. Jadi setiap orang yang ingin masuk kota Mekah untuk melaksanakan haji atau umrah, dia harus melewati miqat-miqat ini. Ada Al-Juhfah, miqat penduduk Syam, Qarnul Manazil, miqat penduduk Najd, Riyadh dan sekitarnya, Yalamlam, miqat penduduk Yaman, Zatul Irq, ya, miqat penduduk Irak. Karena kita datang ke Madinah menuju Mekah dari Madinah, maka kita dihukumi seperti penduduk Madinah. Inilah miqat. Selanjutnya, setelah berihram, setelah melafadzkan niat ihram, maka kita tidak boleh lagi melakukan larangan-larangan ihram. Ya, Bapak Ibu dari Hotel Madinah biasanya ya, dari hotel itu yang laki-laki sudah pakai pakaian ihram. Nanti ketika pas di miqat melafadzkan niat. Nah, setelah niat ini yang tidak boleh dilakukan.
Setelah melafadzkan niat, ini yang tidak boleh dilakukan baik itu oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Yang pertama, mencukur rambut dari seluruh badan. Entah itu kepala, entah itu kumis, kemaluan, ketiak, dan lain sebagainya. Itu dilarang semuanya. Ustadz, kalau rambut saya ini rontok Ustadz, beda urusan lagi. Yang tidak diperbolehkan adalah mencukur rambut dengan sengaja. Ya, mencukur rambut dengan sengaja. Ini yang dilarang pertama. Yang kedua, menggunting kuku. Sebelum ihram tadi disunahkan menggunting kuku. Kalau digunting lagi setelah ihram, habis kukunya ntar. Selain dilarang, ya, ini dilarang. Ustadz, kalau saya punya kebiasaan gigit-gigit kuku, Ustadz, hentikan kebiasaan tersebut minimal sampai umroh selesai. Dilawan kebiasaannya. Karena ini dilarang untuk memotong kuku. Ya. Yang ketiga, menutup kepala langsung bagi laki-laki seperti peci atau sorban, atau dengan kain ihramnya. Kedinginan misalkan di kereta, kain ihramnya ditaruh di atas kepalanya. Nggak boleh, dilarang. Ya, dilarang nempel di kepala langsung, dilarang. Kecuali yang tidak nempel, ya, seperti payung, tidak nempel. Untuk menutupi kepala orang yang sedang berhaji kepanasan, dia banyak yang pakai payung, nggak masalah. Tapi kalau yang nempel di kepala langsung, pakai helm misalkan, nggak boleh. Pakai peci, pakai sorban, atau dengan kain ihramnya ditaruh di atas kepalanya supaya menghindari panas, menghindari dingin, itu dilarang. Ya, itu dilarang. Selanjutnya, dilarang menutup wajah bagi perempuan. Ya, setelah mengucapkan niat umroh, maka tidak boleh lagi menutup wajah. Makanya saya sarankan tadi jangan pakai masker lagi. Ketika sudah meniatkan umroh, tidak perlu pakai masker. Kecuali dalam keadaan darurat, ya, sedang pilek, sedang flu, pakai masker nggak ada masalah. Insya Allah Allah maafkan. Yang kelima, mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh seperti baju, celana, dan sepatu. Ini bagi laki-laki. Ya, tadi saya bilang tanggalkan semua pakaian, kecuali hanya dua, atas dan bawah. Menggunakan wangian juga sudah dilarang. Kalau sudah niat umroh, sudah tidak boleh lagi kita pakai wangian. Bagi yang laki-laki ataupun yang perempuan, dilarang lagi menggunakan wangian. Yang ketujuh, memburu hewan darat yang halal dimakan. Ya, dilarang. Misalkan ada kambing di sekitar kita buru, nggak boleh. Ya, yang halal dimakan. Yang selanjutnya, melakukan khitbah dan akad nikah. Ini juga dilarang ketika ihram. Selanjutnya, jima, nah, hubungan intim. Dan mencumbu istri di selain kemaluan. Ini kita harus ingatkan terus. Bagi bapak ibu yang bersama suami dan istri pergi berdua, apalagi pengantin baru, ya, ini dijaga. Bahkan bercumbu pun dilarang. Ya, bercumbu pun dilarang. Ketika mungkin nanti sampai di Mekah, istirahat dulu di hotel Fairmont Mekah. Nah, ini dijaga jarak langsung. Ya, jangan sampai kita sebagai suami istri melakukan, walaupun itu dihalalkan di hari-hari biasa, tapi ketika ihram jangan lakukan. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai selesai umrohnya. Ya, sampai selesai umrohnya. Ini adalah larangan-larangan saat ihram. Yang masih dibolehkan saat ihram, pertama, mengenakan jam tangan. Ini masih diperbolehkan. Mengenakan jam tangan. Yang kedua, headset. Karena Bapak Ibu nanti ketika ritual umroh di Mekah nanti akan menggunakan alat penerima suara. Jadi nanti Ustadz di depan akan membimbing Bapak Ibu doa-doanya, apa yang harus dilakukan. Nanti Ustadz yang akan bimbing, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal ikuti arahan Ustadz. Nah, Bapak Ibu nanti akan diberikan headset yang dipinjamkan oleh travel. Nanti setelah selesai umroh langsung dikembalikan kepada tim yang ada di Saudi. Jadi ini masih diperbolehkan. Cincin juga masih diperbolehkan. Sendal, kacamata, ikat pinggang, tas pinggang, payung, perban.
Ini yang masih diperbolehkan. Saya kelewat sedikit tadi. Ketika umroh nanti jangan menggunakan sepatu bagi yang laki-laki. Karena sepatu membentuk lekuk tubuh. Dilarang kita menggunakan sepatu. Bagi bapak-bapak yang hanya bawa sepatu, di Madinah banyak yang jual sendal. Di Bin Daud ada yang jual sendal, banyak sendal. Silahkan beli sendal atau gunakan sendal ketika berangkat dari Madinah menuju Mekah, ketika berihram sampai nanti selesai tahallul. Laki-laki tidak boleh menggunakan sepatu. Kalau perempuan boleh. Semua pakaian boleh dikenakan perempuan. Yang penting dia menutup aurat, dan saya sarankan dengan pakaian yang berwarna gelap, ya, supaya tidak terlihat transparan dan sebagainya. Yang juga masih diperbolehkan adalah merubah posisi pakaian ihram. Ya, nggak betah dengan, nggak biasa pakai kain ihram, wah, pindah-pindah kain ihramnya nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai aurat kita terlihat. Ya, bapak-bapak, ya saya ingatkan, aurat bapak-bapak dijaga. Nanti saya coba praktekkan bagaimana cara memakai kain ihram supaya terjaga aurat kita. Ya, karena aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut itu harus tertutup. Ya. Yang ketiga, mencuci pakaian ihram. Mungkin tidak kita lakukan, ya. Atau jika terkena noda gitu ya, dalam perjalanan sampai di Mekah ada noda, ingin dibersihkan silahkan, nggak ada masalah. Yang penting jangan pakai sabun yang wangi. Ya, bersihkan cukup dengan air saja. Tidak perlu dengan sabun yang beraroma harum. Kan tadi disampaikan di awal, tidak boleh menggunakan wewangian atau apapun yang berbau wangi yang menempel di kain ihram atau di badan kita setelah niat tadi. Jadi jangan gunakan sabun, cukup dicuci dengan air saja kalau terkena noda. Yang keempat, mandi. Diperbolehkan juga mandi, membersihkan kepala dan badan. Lagi-lagi saya ingatkan, kalau mau mandi jangan gunakan sampo atau sabun yang beraroma. Kalau hanya sekedar menyegarkan badan, tidak pakai sabun juga nggak ada masalah. Ya. Dan ini sunnah. Ketika sampai di Mekah, disunnahkan kita untuk mandi terlebih dahulu. Kalau sempat. Kalau nggak sempat, nggak perlu dilakukan. Ya. Sampai di kota Mekah, dibagikan kunci hotel, kunci kamar masing-masing. Nggak betah dengan yang bapak-bapak khususnya ya, dengan kain ihram, silahkan kalau mau mandi dulu silahkan, basahin kepala, wudhu lagi, nggak masalah. Ya. Tapi jangan pakai sabun yang wangi atau pakai sampo yang wangi, jangan. Atau pakai deodoran lagi misalkan, jangan. Sudah cukup, tidak perlu lagi dengan wewangian. Tapi boleh mandi, bahkan disunahkan. Dan yang masih diperbolehkan juga yaitu rambut rontok tanpa disengaja. Ini tidak ada masalah. Saya lanjut dulu ya, nanti saya akan berikan sesi tanya jawab. Nah, capek saya Pak. Minum dulu ya. Baik. Baik. Setelah melalui miqat, tadi miqat ya, setelah membaca niat umrah, labbaika Allahumma, gimana niatnya Pak, Ibu? Labbaika Allahumma umrah. Ada yang mau membadalkan orang tuanya di sini? Ada? Semuanya untuk umrah untuk dirinya sendiri? Ya. Kalau yang membadalkan umrah niatnya berbeda dengan yang ingin mengumrohkan dirinya sendiri. Nanti ditambahkan nama orang yang dibadalkan. Karena tidak ada, kita cukup hafalkan tadi, labbaika Allahumma umrah. Setelah membaca niat umrah tadi, Bapak Ibu nanti akan melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Kurang lebih 2 jam lagi sampai Mekah. Apa yang dibaca selama 2 jam tersebut? Disunnahkan kita membaca dan memperbanyak bacaan talbiyah. Bagaimana bacaannya? Ini bacaannya. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti dipandu oleh ustadz ya di sana. Biasanya ustadz akan memandu beberapa menit bersama-sama melakukan talbiyah. Nanti Bapak Ibu silahkan
baca ini sesering mungkin. Entah itu dilakukan secara pelan atau secara kencang. Artinya dikeraskan suaranya. Karena sunnah bagi laki-laki mengeraskan suara talbiyah, bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini artinya, aku menjawab panggilanmu ya Allah. Karena umroh itu panggilan Allah. Berapa banyak orang yang mampu tapi nggak dipanggil sama Allah. Berarti Bapak Ibu sekarang ini sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah. Makanya kita bilang labbaik ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya. Aku menjawab panggilanmu ya Allah. Aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku menjawab panggilanmu, sungguhnya segala pujian, innal hamda, segala pujian, seluruh nama-nama yang baik adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan dan kekuasaan hanya milikmu, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Nggak ada Tuhan-Tuhan yang lain tuh, nggak ada. Cuma kamu ya Allah. Ini adalah bacaan atau arti dari bacaan talbiyah. Kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi saya ngajak Bapak Ibu untuk bersyukur, Pak. Sangat bersyukur kepada Allah. Tadi saya sampaikan berapa banyak orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tapi belum dipanggil ke rumahnya Allah, belum dipanggil untuk berumrah, untuk berhaji. Kita bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disunahkan bagi laki-laki untuk mengeraskan suara. Bagi yang laki-laki jangan malu. Ya, orang Indonesia kebanyakan malu. Malu sama orang lain, malu pelan-pelan aja. Enggak, jangan. Di sana, orang-orang sana yang bakalan bareng sama Bapak Ibu, semua satu kereta itu mereka mau umroh kebanyakan. Dan mereka mengeraskan suaranya untuk bertalbiyah. Karena sunnah Nabi SAW untuk mengeraskan suara. Untuk kebaikan kita tidak perlu malu. Mereka pun sama. Mereka mau umroh, mereka juga mengeraskan suara untuk bertalbiyah. Terus menerus baca ini. Apa terus-terusan kita baca ini? Nggak baca yang lain? Nggak juga ternyata. Boleh kok istirahat. Boleh kok tidur dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Atau ketika di perjalanan ternyata menemui waktu sore menjelang maghrib, maka kita baca zikir pagi, sore. Baca zikir-zikir yang lain, membaca Al-Quran. Sekarang Al-Quran tidak perlu lagi atau tidak harus lagi dibawa dalam bentuk Al-Quran mushaf. Bapak Ibu bisa download di gadget Bapak Ibu masing-masing, ada Al-Quran di sana. Bagi yang sedang haid juga bisa sambil baca Al-Quran melalui gadgetnya. Perbanyak zikir, perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena salah satu waktu yang terbaik untuk berdoa di antaranya adalah pada saat kita dalam perjalanan, saat safar. Bapak Ibu, jamaah semua sedang ingin melaksanakan safar. Maka inilah waktu yang terbaik untuk berdoa. Tidak ada penghalang antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. SLJJ, sambungan langsung jarak jauh, tembus langsung Allah dengar. Urusan Allah mau jawab, mau enggak, itu urusan Allah. Yang jelas doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan pernah menyanyiakan doa seorang hamba. Jadi selama perjalanan umroh ini saya juga ingin ingatkan untuk perbanyak doa. Bukan hanya zikir ini, tapi memang yang diperintahkan zikir ini diperbanyak. Porsinya lebih banyak dibandingkan dengan doa-doa yang lain. Labbaik Allahumma, terus diulang. Saya biasanya dari Madinah ke Mekah 6 jam kalau naik bis. Saya pandu selama 1 jam. Setelah itu saya biarkan jamaah ada yang istirahat, ada yang terus bertalbiyah dan seterusnya. Nanti 1 jam menjelang sampai Mekah saya pimpin lagi untuk bertalbiyah. Ya, jadi perbanyak talbiyah ini. Selanjutnya, ketika sampai di Mekah, menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam lah ya dari Madinah menuju Mekah, disunahkan untuk mandi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kita disunahkan untuk mandi, tapi jangan mandi dengan menggunakan sampo atau sabun yang wangi. Mandi koboi aja, Bu. Ya, yang penting basah, yang penting segar udah. Karena kita mau melanjutkan ritual umroh. Ini ritual yang paling sakral, puncaknya perjalanan Bapak Ibu sekarang. Ya, sampai di Mekah, setelah mandi Bapak Ibu nanti akan berangkat menuju Masjidil Haram.
melihat kiblatnya kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia itu menghadap ke situ, menghadap Ka'bah. Kita akan masuk ke Masjidil Haram, ya. Dan ketika tidak sempat mandi, ya, tidak sempat mandi di Mekah, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Karena mungkin waktunya yang tidak luas, ya, Bapak Ibu nggak sempat mandi, cuman beres-beres barang aja dan seterusnya, kumpul lagi di bawah di lobi hotel dengan mutawif, dengan ustadz. Nanti supaya berangkatnya tepat waktu, saya nggak sempat mandi, ya nggak ada masalah. Tapi kalau sempat, silakan mandi dengan syarat tidak boleh dengan sampo dan sabun yang wangi. Setelah itu kumpul di lobi hotel biasanya dan akan berangkat menuju Masjidil Haram. Ketika berangkat dari hotel ke Masjidil habis ya baterainya. Nyala lagi. Kurang kenceng. Ketika berangkat dari hotel menuju Masjidil Haram, juga membaca talbiyah ini, membaca talbiyah yang tadi, ya, perbanyak baca talbiyah. Sampai kapan kita baca talbiyah? Sampai kita ngelihat Ka'bah. Itu terakhir kali kita bertalbiyah. Dari miqat tadi, dari kereta tadi kita bertalbiyah sampai kita ngelihat Ka'bah dengan mata kepala kita sendiri. Nah, masuk masjid baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Walaupun ada doa dengan versi yang lebih panjang, saya sampaikan yang paling singkat saja supaya mudah dihafal. Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Di buku panduan itu sudah ada yang diberikan oleh travel. Dan nanti akan dipandu juga oleh ustadz di sana. Ya. Setelah masuk Masjidil Haram, biasanya lewat bab Abdul Aziz, dari pintu Abdul Aziz, pintu utama Masjidil Haram. Nanti kita akan menuju ke Ka'bah. Setelah melewati beberapa langkah, nanti lewat eskalator turun ke bawah, kelihatan deh tuh Ka'bah. Gede Ka'bah. Dan kita seolah-olah merasa kecil. Nanti Bapak Ibu ngerasakan sensasinya sendiri-sendiri ketika melihat Ka'bah. Biasanya kebanyakan orang yang lihat Ka'bah langsung keluar air matanya. Kenapa? Karena dia ingat dosa-dosa dia. Minta ampun sama Allah pada saat tawaf, pada saat sa'i, perbanyak istighfar dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika masuk ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah, kita akan turun ke lingkaran tadi. Kalau Bapak Ibu tadi lihat sambil makan tuh ya, ada orang lagi muter tawaf, nah kita akan ke situ. Ketika melihat Ka'bah, maka ada doanya. Ketika melihat Ka'bah, maka ada doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Insya Allah nanti Ustadz akan pandu semua. Bapak Ibu tinggal ikutin aja. Bapak Ibu silakan berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ya, ketika melihat Ka'bah. Maka ketika melihat Ka'bah, kita berhenti bertalbiyah. Paham? Jadi sampai sebelum melihat Ka'bah kita terus bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ngelihat Ka'bah berhenti. Baca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ya, setelah itu ini merupakan rukun yang kedua, yaitu tawaf. Kegiatan atau ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran yang dimulai dari mana? Titik awalnya Hajar Aswad. Sebelum itu, yang laki-laki melakukan yang namanya ittiba. Apa itu ittiba? Membuka pundak sebelah kanan.
Jadi tadinya pakai ihram, ketutupan semua pundaknya. Ketika mau tawaf, maka dia buka pundak sebelah kanannya supaya terlihat. Itu namanya ittiba. Nanti insya Allah saya praktekkan, biar yang laki-laki bisa lihat. Dan insya Allah Ustadz yang di Madinah nanti, yang di Saudi nanti juga akan mengulang lagi manasik ini secara singkat supaya Bapak Ibu bisa lebih jelas lagi. Selanjutnya kita memulai tawaf dari Hajar Aswad. Dan di Masjidil Haram, Hajar Aswad itu ditandai dengan lampu berwarna hijau. Itu nanti akan jelas terlihat. Jadi nanti Bapak Ibu tidak akan bingung insya Allah. Ya, di lampu hijau ini atau di Hajar Aswad ini kita akan memulai tawaf dan mengucapkan apa? Bismillahi Allahu Akbar. Jika tidak mampu mengusapkan tangannya lalu menciumnya, jika tidak mampu mengusapkan tangannya lalu menciumnya, jika tidak mampu cukup memberi isyarat tanpa harus mencium tangan, dan ini dilakukan setiap putaran. Kalau mampu, Bapak Ibu, kalau mampu sambil deketin Hajar Aswad, cium Hajar Aswad. Atau pegang Hajar Aswad, cium.